Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam Pancasila. Teman-teman, kembali berjumpa dengan saya, Riza Dharma Putra, pada mata kuliah Jajak Pendapat dan Hitung Cepat atau Polling dan Quick Count. Nah, hari ini kita akan mempelajari salah satu hal yang penting ketika kita berbicara tentang polling. Ya, apa itu? Kita akan membahas tentang polling dan keberadaan jurnalisme presisi. Materi ini diharapkan membuat teman-teman mampu memahami kaitan antara jurnalisme presisi dan polling. Yang kedua, teman-teman mampu menunjukkan bentuk-bentuk jurnalisme presisi terkait polling. Nah, kenapa materi ini ada pada mata kuliah ini? Karena salah satu hal yang biasa dilakukan ketika kita ingin membuat sebuah karya jurnalistik presisi adalah polling. Ya, jadi jejak pendapat ini ketika dia dimasukkan pada ranah media, maka disitulah peranan jejak pendapat sebagai bagian dari jurnalisme presisi. Seperti apa penjelasannya? Kita coba perhatikan beberapa materi ke depan. Dalam menulis berita, seringkali wartawan bertanya, apa sebenarnya pendapat masyarakat? Atau apa persepsi masyarakat? Nah, pertanyaan ini dibutuhkan wartawan ketika ingin menerapkan prinsip-prinsip jurnalisme yang baik. Ya, wartawan bisa saja mewawancarai orang yang dia temui di jalan. Misalnya saya ketemu si A. Menurutmu apa yang terjadi? Bagaimana pendapatmu tentang A, B, dan C? Nah, tapi pertanyaannya adalah, apakah itu bisa kita katakan sebagai sebuah hal yang merepresentasikan pendapat warga? Apakah itu sudah mewakili keterwakilan warga? Nah, wartawan tentu saja dapat menduga sikap masyarakat. Namun, hal itu sangat tidak bijak dan berlawanan dengan tujuan jurnalisme. Ya, kenapa kita melakukan apa yang disebut dengan overgeneralisasi? Kita menganggap bahwa semua masyarakat, ketika 1-2 orang yang berkata demikian, maka kita menganggap bahwa semua masyarakat itu mengatakan hal seperti itu. Padahal tidak seperti itu. Dalam konteks ini, wartawan atau media membutuhkan polling atau jajak pendapat. Jadi, dalam jurnalistik, itulah yang kita sebut dengan jurnalisme presisi. Jurnalisme presisi adalah sebuah metode peliputan berita dengan menggunakan pendekatan riset ilmu sosial. Sekali lagi, dengan menggunakan pendekatan riset ilmu sosial yang kuantitatif, di mana peristiwa, karakteristik, tingkah laku, atau sikap diubah menjadi sebuah angka-angka untuk kemudian ditelaah dan dianalisis dengan mengadakan survei atau konten analisis. Ya, jadi jurnalisme presisi adalah metode peliputan yang menggunakan ilmu sosial kuantitatif. Nah, disinilah konektivitasnya atau korelasinya, ya, atau hubungannya dengan jejak pendapat. Teman-teman, karena teman-teman belajar di ilmu komunikasi, ketika kita belajar polling, maka tentu kita harus, atau setidaknya kita berusaha mengaitkan itu dengan jurnalisme presisi. Philip Meyer, seorang ilmuwan komunikasi, mengatakan bahwa jurnalisme presisi dipakai untuk menggambarkan berbagai macam peristiwa dengan prinsip-prinsip ilmiah. Ya, jadi menurut Meyer, jurnalisme presisi itu adalah sarana untuk menggambarkan peristiwa dengan prinsip ilmiah. Jurnalisme presisi merupakan bagian dari proses pencarian berita. Jadi dia sebagai sebuah cara untuk mencari berita. Dan ketika kita bicara mencari berita, maka dia adalah jurnalistik. Intinya, bagaimana jurnalistik lebih tepat, lebih akurat dalam menggunakan fakta. Selanjutnya, jurnalisme presisi setidaknya menolong wartawan dalam 2 hal. Pertama, melakukan penelitian, ya, di mana mereka melakukan penyelidikan, melakukan konfirmasi, cek dan recheck secara terus-menerus, ya, sehingga hal tersebut dapat menghindari wartawan melakukan kesalahan serta mencegah terjadinya ketidakakuratan. Dan yang kedua,
Dalam prakteknya wartawan tidak cukup hanya duduk-duduk di belakang meja, ya. Tapi wartawan juga harus ke lapangan, mampu menjelaskan masalah atau liputan yang dihadapi dengan melakukan penelitian. Saya teringat salah satu buku, bukan buku, sorry. Buku. Judulnya itu Vademecum Wartawan, ditulis oleh Parakitri T. Simbolon, seorang jurnalis senior, dan materi itu merupakan modul pelatihan di harian Kompas. Dia mengatakan dia waktu itu mendampingi seorang wartawan dari luar negeri. Dan wartawan itu betul-betul sangat detail memeriksa secara sangat teliti semua informasi yang ada. Ya, dia menggunakan pendekatan riset untuk melihat sebuah peristiwa. Ya, seperti itu. Berikut. Jurnalisme presisi hadir dari banyak peristiwa yang tak terjelaskan melalui liputan biasa atau melalui narasi atau deskriptif. Contoh liputan-liputan pemilu. Kemudian jurnalisme presisi juga lahir karena adanya kebutuhan dan keinginan pembaca untuk melihat sebuah berita yang lebih mendalam, informatif, dan tentu saja objektif. Nah, bagaimana sebenarnya body of knowledge jurnalistik? Ya, jurnalistik itu menurut Philip Meyer sebenarnya terdiri atas bagaimana how to search information, bagaimana mencari informasi, bagaimana mengevaluasi dan menganalisisnya, ya. Jadi kita mengevaluasi informasi-informasi yang ada dan kemudian menjelaskan informasi itu, dan yang paling penting adalah how to communicate, bagaimana mengkomunikasikan informasi-informasi itu kepada halayak. Jadi ada 3 hal yang harus atau bisa dikatakan sebagai body of knowledge dari jurnalistik: mencari, mengevaluasi dan menganalisis, dan kemudian how to inform. Nah, sehingga dalam jurnalistik presisi, kegiatan jurnalistik itu tentu saja tak bisa dilepaskan dari fakta. Ada fakta psikologis, ada fakta sosiologis. Fakta psikologis, fakta yang terkait dengan pandangan atau persepsi seseorang secara personal. Fakta sosiologis adalah fakta empirisnya. Dalam penelitian, fakta adalah hal yang sangat penting. Tak ada penelitian tanpa fakta. Bisa kita buat analogi bahwa jurnalistik sama dengan penelitian, karena jurnalistik berangkat dari fakta, penelitian berangkat dari fakta. Sementara saya berangkat dari rumah. Nah, lantas apa yang bisa dilakukan, ya, dengan data dalam jurnalistik? Atau what to do with the data? Apa yang kita lakukan dengan data dalam jurnalisme? Pertama adalah mengumpulkannya, ya, kemudian menyimpannya, ya, kemudian mengambil kembali, mengolahnya, kemudian menganalisisnya, kemudian kita menyederhanakan data-data itu, memilah-milah mana yang harus muncul, dan kemudian kita mengkomunikasikannya, ya. Jadi itu sejumlah tahapan yang harus kita pahami ketika memperlakukan data dalam jurnalistik. Nah, polling sebagai sumber berita. Polling atau jajak pendapat hanyalah salah satu cara mengumpulkan fakta. Fakta yang dikumpulkan melalui polling, ya, terbatas pada fakta yang dapat diukur dan membutuhkan ketelitian dalam pengungkapannya. Jadi harus teliti, ya. Harus teliti. Polling juga membantu seorang wartawan melepaskan ketergantungan dari sumber berita seperti pejabat. Jadi kebanyakan kita ini mengambil sumber-sumber yang secara ofisial atau formal saja. Sumber-sumber yang bukan pejabat kurang. Nah, dengan adanya polling kita bisa mempunyai another perspektif atau perspektif lain. Polling juga bisa kita katakan sebagai sumber informasi. Bagaimana data itu ditulis hampir sama dengan metode dalam jurnalistik. Metode lain dalam jurnalistik. Polling digunakan untuk menjelaskan perilaku, bagaimana kepercayaan, dan pengetahuan masyarakat terhadap sebuah isu. Nah, dari situ kita bisa menggabungkan bahwa polling dengan jurnalisme presisi itu menjadi sesuatu yang kuat. Lantas bagaimana kondisi di Indonesia? Tren polling dalam jurnalisme di Indonesia, ya, itu kita bisa lihat dikembangkan oleh Kompas dan Tempo, diikuti oleh sejumlah media tanah air. Jadi
Kompas ini yang paling duluan sama Tempo. Ya, kemudian menyusul media-media lain. Litbang Media menjadi kuat, ya, atau R&D, Research and Development. Kemudian polling juga dikerjakan sesuai dengan kemampuan dari media itu sendiri. Misalnya Kompas atau Tempo atau Detik, ya. Kemudian melalui kerjasama yang biasa dilakukan pada saat pemilu. Kemudian polling media ini ada sejumlah bentuk. Ada survei, ada telepon, ada SMS, ada online. Sekarang lebih banyak ke polling online, misalnya dilakukan oleh media seperti Detik. Ya. Kemudian polling yang dilakukan, kita bisa lihat contoh di sini, polling yang dilakukan Kompas tentang aksi buruh yang menuntut hak mereka. Ini dilakukan oleh Litbang. Kompas membutuhkan argumentasi, membutuhkan data pendukung aksi buruh dalam perspektif masyarakat. Ya. Kemudian di sini juga kita lihat bagaimana Tempo membuat polling tentang 10 universitas terbaik di Indonesia. Ya, untuk memperkuat liputan mereka. Sampai dijelaskan secara detail teknik atau metode yang digunakannya. Kemudian Detik membuat polling, ya, media-media online sangat gampang sekarang membuat polling. Ya, termasuk polling kerjasama antara televisi dengan sejumlah media. Kalau kita lihat quick count, itu kita bisa lihat, atau pada saat pilpres banyak media yang bekerja sama dengan lembaga survei, dan itu bisa kita kategorikan sebagai sebuah upaya untuk mengembangkan jurnalisme presisi. Nah, bagaimana teman-teman? Sudah bisa membedakan dan menunjukkan bagaimana jurnalisme presisi dan polling, dan bagaimana praktek-praktek media dalam pelaksanaan jurnalisme presisi dalam membuat sebuah jejak pendapat. Ya, semoga materi ini bisa bermanfaat buat Anda. Kita bisa diskusikan melalui LMS detailnya seperti apa nanti, dan tentu saja akan berguna ketika teman-teman membuat studi kasus terkait dengan jejak pendapat. Terima kasih, lebih kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam Pancasila.